Said Didu selalu menyerang Jokowi di setiap kesempatan saat tampil di publik. Tetapi secara kontras, dia membela Yusuf Kala mati-matian. Hubungan Yusuf Kala dan Said Didu memang sangat dekat. Bahkan Said Didu sering berperan seperti juru bicara Yusuf Kala. Jadi apakah Said Didu menjadi pion Yusuf Kala untuk menyerang Jokowi? Agar Yusuf Kala tetap kelihatan bersih dan negarawan. Saya Dirai Cakra, selamat datang di Kontra Narasi. Said Didu kembali melontarkan serangan ke kubu Jokowi. Kali ini secara khusus, Said Didu menyerang sejumlah tokoh yang dekat dengan Jokowi yang baru-baru ini dilantik Prabowo. Said Didu seperti marah dan tidak terima orang dekat Jokowi kembali masuk dalam kabinet Prabowo. Menurutnya, semakin lengkaplah orang Jokowi di lingkaran Prabowo karena sebelumnya sudah ada Letkol Teddy di posisi Seskap, M. Kodari yang kini jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dan terbaru masuk lagi dua nama, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang komunikasi. Pernyataan Said Didu ini jelas ekspresi sakit hati dan kebencian, juga bisa ekspresi kecemburuan. Karena dia beberapa kali memuji Prabowo dengan harapan mungkin mendapatkan jabatan. Apalagi dia sudah sempat jumawah ketika diundang Prabowo berdialog bersama sejumlah tokoh oposisi yang lain waktu lalu. Tapi setelah ada reshuffle kabinet, malah yang masuk Jenderal Dudung dan Hasan Nasbi, yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Alhasil, Said Didu kembali tampil ke publik dan mengkritik reshuffle itu. Prabowo adalah rezim Jokowi 3 periode. Oh, Seskap. Jadi, Ya. Seskap itu Oke. kan lalu lintas segala-galanya gitu kan. Nah, kemudian Dudung itu ya kita tahulah. Ya, Jenderal Baliho. Betul-betul Jokowi Tulen. Kalau Kodari jelas. Hasan Nasbi sudah jelas-jelas diberhentikan, ditarik kembali gitu kan. Nah, jadi sekarang menurut saya tidak salah kalau ada yang berpendapat sekarang rezim berkatu. Bang, saya ikut prihatin ya dengan Kakanda yang sakit kembali, tapi abang sudah kembali Jakarta, berarti sudah bisa ditinggal gitu bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi abang ini orang satu bikin ngiri, ada acara berenang di sungai. Panen padi, aduh orang-orang kalang kabut dia mandi di sungai. Oke, kita balik ke pokok persoalan. Bang, abang melihatnya gimana kalau sampai secara khusus menulis soal ini walaupun sangat ringkas? Gimana bang? Saya melihat begini, ini betul-betul membuat pusing kita tentang Presiden Prabowo. Karena yang kita harapkan adalah Presiden Prabowo betul-betul menjadi pihak yang mandiri dengan membuang semua yang kita kenal Jokowi yang terus terang memberikan warisan kepada Presiden Jokowi yang sangat warisan Presiden Jokowi ke Prabowo yang sangat berat, yang sangat berat. Ekonomi, politik, keamanan, kohesivitas sosial, kita saling pecah belah, gitu kan. Nah, di tengah-tengah serangan Jokowi kepada siapapun, bukan hanya kepada JK, kepada siapapun, itu menyerahkan, istilah saya, menyerahkan komunitas lalu lintas, informasi lalu lintas orang kepada Jokowi. Nah, kita harus ingat sekarang sudah 4 Jokowi yang ada di sekitar Prabowo. Satu Seskap, Teddy, Seskap itu kan lalu lintas segala-galanya gitu kan. Nah, kemudian Dudung itu ya kita tahulah. Ya, Jenderal Baliho. Betul-betul Jokowi Tulen. Kalau Kodari jelas. Hasan Nasbi sudah jelas-jelas diberhentikan, ditarik kembali gitu kan. Nah, jadi sekarang menurut saya tidak salah kalau ada yang berpendapat sekarang rezim Prabowo adalah rezim Jokowi 3 periode. Oh, sebentar. Sebelum ngomong ke situ, saya bacakan teman-teman sekalian, ada satu paragraf penting dari Bang Said Didu. Paragrafnya begini,
ada dua hal menarik dari kegiatan tersebut. Satu, Presiden Prabowo sepertinya, ini kalimat tadinya, memberikan kepercayaan penuh kepada Jokowi untuk mengendalikan komunikasi dan pengelolaan pemerintahan Prabowo. Mulai dari Seskap, KSP, komunikasi pemerintah, artinya, katanya tadi ya, artinya wajah pemerintahan Prabowo adalah wajah Jokowi. Coba kasih elaborasi lagi, gimana Bang? Ya, jadi saya lama di pemerintahan. Hmm. Orang menghadap presiden, mengatur waktu presiden kan lewat Seskap. Jadi siapapun yang diterima presiden adalah sesuai dengan rekomendasi Jokowi dong. Dalam hal ini Seskap, ya kan? Nah, semua informasi yang keluar kan lewat Badan Komunikasi Pemerintah yang di bawah Komando Kodari, ya kan? Iya. Seluruh pengelolaan informasi dan pengelolaan negara itu ada di KSP. KSP yang mengatur ini yang diprioritas, Presiden kemana, siapa wartawan berangkat, itu semua. Wartawan yang memuat siapa, itu kan ke Badan Komunikasi Pemerintah. Oke. Nah, yang menarik adalah Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini kita paham betul bahwa ini adalah fighter daripada Jokowi dari dulu. Iya. Ya, bukan penyampai informasi loh ya. Bukan tugasnya bukan penyampai informasi, adalah penghajar siapapun yang dia tidak suka. Itulah keputusan seperti itu. Apakah akan dilakukan seperti itu? Ya kan? Artinya dibagi seperti sekarang. Lalu lintas orang yang mau ketemu presiden diatur oleh Sekap. Lalu lintas berita diatur oleh Kodari. Kemudian lalu lintas pembahasan prioritas pembangunan dan apa yang mau dipublikasikan diatur oleh Dudung. Dan yang menghajar siapapun adalah Hasan Nasbi. Jadi kalau senjata udah lengkap tuh ya? Sudah lengkap. Jadi yang lainnya udahlah. Nah yang jadi apakah ini adalah implementasi dari pernyataan Presiden Prabowo menyatakan pengamat akan ditertibkan? Oh iya, beberapa waktu lalu, ya. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir ini pas pemasangan ini Kodari, Hasan Nasbi, Dudung, Teddy. Itu benar-benar, itulah mungkin ilmu Kopassus keluar. Tapi bukan untuk kepentingan negara, gitu loh. Bukan untuk kepentingan negara gitu. Nah, tapi yang menarik adalah karena di hari yang sama itu Jumhur Hidayat yang anti Jokowi dan pernah dipenjara Jokowi 1 tahun seperti Bang Edi, ya kan? Senasib diangkat jadi Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Nah, oke lah, Kementerian Lingkungan Hidup nggak apa-apa, yang penting sudah ada dalam kabinet. Nah, yang kedua mengundang Rocky Gerung dan Saganda yang sampai detik ini betul-betul anti Jokowi. Itu walaupun kita tahu dua-duanya, Saganda itu memimpin Great Institute yang orang tahu semua bahwa itu ada kaitan dengan Dasko gitu kan. Nah, tapi kan dia tetap anti Jokowi, nggak ada kaitannya. Dia sikapnya tetap anti Jokowi. Artinya apakah Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa kan dia juga aktivis kami semua tuh, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia gitu kan, ya teman-teman kita lah. Apakah itu menunjukkan simbol bahwa Jokowi aku pasang, tapi aku undang juga yang anti Jokowi. Tapi melihat posisinya jauh sekali, karena yang satu hanya Menteri Lingkungan Hidup dan hanya undangan yang 4 orang pejabat. Vital ya? Vital sekali. Yang lucu lagi, Said Didu seperti ingin melarang Prabowo merekrut orang dekat Jokowi ke kabinet. Said Didu mungkin lupa, orang-orang Jokowi itu sejak masa Pilpres 2024 adalah orang-orang Prabowo juga. Mereka punya sumbangsi atas kemenangan Prabowo Gibran. Jadi seolah-olah mau memisahkan orang-orang Jokowi dengan Prabowo itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi semua orang yang direkrut Prabowo itu terbukti akan kinerjanya, punya kapasitas dan kualitasnya bisa diuji. Karena terbukti Prabowo juga tidak akan segan mereshuffle siapa saja walaupun dekat dengan Jokowi.
seperti yang dialami Budi Ari waktu lalu, termasuk Hasan Nasbi. Jadi sebenarnya reshuffle ini murni kebutuhan dan memang yang direkrut itu harus orang yang dipercaya Prabowo dan sejalan dengan visi misi pemerintah. Yang akan aneh menurut saya, kalau Said Didu yang direkrut Prabowo, misalnya menjadi kepala KSP, Amin Rais menjadi Seskap, Refli Harun kepala Bakom, dan Rosuryo jadi penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Kenapa aneh dan sangat lucu? Karena nama-nama ini sepertinya tidak sejalan dengan visi misi Prabowo dan pemerintah saat ini. Itu kelihatan dari kritik mereka kepada Prabowo yang kebanyakan malah keluar dari substansi. Seperti Amin Rais yang baru-baru malah menyerang pribadi, bukan lagi mengkritik program. Bukan kali ini Said Didu menyerang Jokowi dan Prabowo. Bahkan sebelumnya, dia menuduh Prabowo telah rusak dan itu karena Jokowi. Bahkan menurutnya, negara ini tidak pernah selamat jika Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi. Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya Didu kali, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Jadi sangat kelihatan Said Didu ini memang tidak memahami Prabowo. Said Didu hanya punya gambaran tentang Prabowo sesuai dengan keinginannya. Padahal salah satu kekuatan Prabowo saat ini karena bersatu dengan Jokowi. Prabowo juga bisa menang telak di Pilpres lalu tidak bisa dipungkiri karena peran Jokowi. Karena seperti yang saya katakan tadi, sekarang pendukung Jokowi adalah pendukung Prabowo. Pemerintahan Prabowo juga memang kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, bukan antitesanya. Jadi ini juga ekspresi kekecewaan Said Didu karena dia tidak berada di lingkaran Prabowo saat Prabowo berkuasa. Said Didu seperti menyesali keputusannya mendukung Anies Baswedan. Sejak dulu, Said Didu memang berharap Prabowo akan menyingkirkan Jokowi setelah menang pemilu. Tapi keinginannya itu tidak terwujud. Dia pun selalu mengklaim nama rakyat untuk mendesak Prabowo menyingkirkan Jokowi. Bahkan Said Didu seperti tertekan dan mengaku sampai mencuci otaknya dan berharap Prabowo berpisah dari Jokowi. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was. Yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi. Tapi semakin hari kok kayaknya kok otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Jadi ini narasi basi yang terus didaur ulang Said Didu dengan harapan Prabowo mendengar dia dan berpisah dari Jokowi. Bahkan Said Didu dengan berapi-api menyebut Jokowi lah yang merusak Prabowo. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu
kalau memang si Fufu Papa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Papa. Said Didu juga pernah menyebut Prabowo tidak mampu memihak kebenaran dan meminta Prabowo diam. Yang lucu, dia mengajak seluruh rakyat untuk menyerang Jokowi yang disebutnya Raja Bohong. Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoy lagi. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari Raja Bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau Raja Bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hanya itu saja dari saya hari ini, titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia, bersatulah menggusur Raja Bohong ini untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, turunlah, jangan diam demi bangsamu. Said Didu ini memang sering keblinger, salah arah dan sesat, tapi selalu sok paling benar. Dia memposisikan diri bertentangan dengan pemerintah, mengkritik Prabowo, menyerang Gibran, dan selalu berusaha merendahkan Jokowi. Tapi satu tokoh ini selalu dia puji setinggi langit, yaitu Yusuf Kala. Jadi pertanyaannya, apakah Said Didu ini memang pionnya Yusuf Kala untuk menyerang Jokowi? Agar Yusuf Kala tetap kelihatan bersih dan netral. Coba teman-teman bantu jawab di kolom komentar. Bagi Said Didu, Yusuf Kala adalah tokoh bangsa, paling hebat dan paling negarawan. Sementara Jokowi yang telah sukses memimpin bangsa ini selama 2 periode selalu direndahkan. Bahkan dihina dengan keji seperti disebut Raja Pembohong dan lain-lain. Said Didu pun pernah diskakmat Rasman Nasution di Rakyat Bersuara karena dia terlalu membanggakan Yusuf Kala sebagai tokoh bangsa dan meminta tidak boleh ada yang merendahkan tokoh bangsa. Sementara Said Didu sendiri selalu merendahkan Jokowi. Belum tentu Pun pernah dirujak politisi Nasdem Irma Surnyani Caniago di Indonesian Liars Club, bahkan sampai disuruh nangis. Karena Said Didu ini kontradiksi, sok melarang pernyataan orang lain, tapi pernyataannya sendiri yang banyak menghina Jokowi seperti tidak dia sadari. saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya, Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. bukan. Saya nggak Teman pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, sebut- itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pengen nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis Oke. saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Saya nangis, cukup tidak ada setuju. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya. Iya, Berde- tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh. Gitu ya. Iya, Kak. Oke, Ya mudah-mudahan Saya Bapak lanjut. nggak bodoh. saya lanjut ya. Yang tak kalah menohok ketika Said Didu diskakmat Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Said Didu sok mengaku pernah jadi tim sukses Prabowo, padahal dia adalah juru bicara Anies Baswedan. Pak, saya bekas tim sukses Prabowo, jadi janganlah. Jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Iya, iya. Said Didu. Iya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Paru Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan Iya, fakta, tapi kan nggak usah nggak panik juga. Nggak usah dibawa, itu normal-normal saja. Sama dengan Anda bertahan, mempertahankan normal saja. Saya Jadi biasa nggak aja usah- menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang Ya, lalu. tapi- Kan biasa aja juga. Nah,
Tapi jangan dianggap bahwa itu suara itu Dan suara jangan untuk juga bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Tuh, Kak saya bilang, Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. boleh nggak saya bicara Gitu dulu? loh. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh purnawirawan yang dalam hal ini purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu yaitu purnawirawan jenderal-jenderal, tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya. Yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial, salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Said Didu ini kelihatannya juga hanya ingin mencari popularitas agar namanya tidak dilupakan publik. Bahkan Said Didu sampai beberapa kali membuat aksi atau gimmick-gimmick konyol. Seperti saat dia mengaku menyamar dengan menggunakan wig dan sok mengkritik oligarki dengan menceburkan dirinya ke laut. Ini saya pakai wig nyusup masuk ke PIK 2. Ini sering saya lakukan. Mohon doanya. Makasih. Pelang tim penertiban kawasan hutan di PIK 2. Di berbagai tempat sudah banyak pelang seperti itu. Dan sepertinya negara sudah masuk kembali mengambil tanah-tanah yang selama ini dirampok oleh PIK 2. Ya, kalau kawasan hutan 1.600 hektar. Ya, mudah-mudahan segera semua tanah-tanah ini kembali dan ke negara. Oleh dirampok oleh PIK 2 yang diserahkan oleh rezim Joko Widodo. Terima kasih. Mohon doanya. Saya pakai wig supaya nggak kelihatan. Kita jalan lagi. Bahkan yang lucu, Said Didu pun sempat diusir warga. Dia seolah-olah ingin menjadi aktivis yang mewakili warga, tapi nyatanya banyak warga juga yang tidak setuju. Keluar. Jangan ganggu saya punya tempat kerja. Silakan. Kalau mau apa silakan ke kantor. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor aja, ke kantor. Jangan cara Bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya, saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya punya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Saya itu tidak pernah ganggu orang. Jadi tolong jangan ganggu saya punya tempat kerja. Kalau ada urusan dengan di kantor, silakan ke kantor. Kantor kami terbuka 24 jam. Jangan cara seperti ini. Cepat ke sini, cepat. Maju. Cepat sini. Maju. Mana mereka? Ke kiri, keluar. Jangan cara seperti ini, Pak. Saya cuma orang kerja di sini. Ya, jangan ulah Bapak nanti saya yang dikeluarin. Jadi tolong hargai saya. Ya. Jangan cara Bapak kayak gitu. Ya. Tapi di iklim demokrasi memang sah-sah saja kita berpendapat, termasuk Said Didu. Tapi izinkan juga kami berpendapat dan mengcounter pernyataan-pernyataan yang overdosis. Karena publik harus diberikan narasi berimbang, agar tidak mudah terprovokasi dari kelompok orang yang sok mewakili rakyat, tapi sebenarnya hanya kepentingan politik mereka atau orang yang mereka dukung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.